Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara dialog khusus Surabaya TV. Kali ini kita akan didampingi oleh Ibu Ajeng Wirawati, Esos MPSDM. Beliau adalah anggota dari Komisi D yang menjabat sekretaris ya Bu? Wakil Ketua Komisi. Nah, Bu Ajeng adalah anggota fraksi Gerindra, di mana pada pemilu 2024 kembali memutuskan bahwa Bu Ajeng akan kembali ke DPRD Kota Surabaya. Selamat ya Bu, untuk kembali ke DPRD. Semoga rakyat bisa selalu merasa didampingi, diperjuangkan oleh Ibu dan Partai Gerindra. Yep. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang masalah Kota Surabaya, yaitu tentang kesehatan. Bu Ajeng, seperti yang kita ketahui bahwa Surabaya ini adalah kota yang paling banyak rumah sakit dan paling banyak klinik serta puskesmas. Nah, bagaimana postur kesehatan khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya, Bu? Silakan. Ya, ini kesehatan adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, sehingga kebutuhan dasar ini adalah kewajiban untuk pemerintah menyediakan, baik itu semua kalangan, baik yang miskin ataupun yang tidak miskin. Nah, ini kita alhamdulillahnya sebagai kota Surabaya, kota terbesar di Indonesia, kita sudah punya anggaran yang lebih dari 1 triliun, sehingga tidak hanya memfokuskan kepada 63 puskesmas, tapi juga kita di tahun ini sudah membuka banyak posyandu ya, dan juga selain yang tahun yang lalu ada puskesmas 24 jam, pelayanan posyandu juga digalakan supaya menyentuh warga, tidak hanya skala kecamatan saja, tapi bahkan kelurahan RW pun juga bisa tetap terdampingi secara baik. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Nanang mengenai rumah sakit, kita juga memiliki 2 rumah sakit khusus dari pemerintah Kota Surabaya, yaitu Rumah Sakit Suwandi dan BPDH. Dan tahun kemarin kita juga sudah membangun ya secara bertahap mengenai Rumah Sakit Surabaya Timur. Tapi juga kita juga ada beberapa rumah sakit klinik swasta juga ada di Kota Surabaya. Dan yang penting, alhamdulillah dengan APBD yang Kota Surabaya yang cukup besar ya, 10 triliun lebih, kita juga bisa mampu mengikutkan warga Kota Surabaya ke jaminan kesehatan semesta, sehingga tidak ada lagi warga ditolak berobat. Ya Bu, pemerintah Kota Surabaya tentu saja ingin memberikan pelayanan yang terbaik ya Bu untuk masyarakatnya, karena apabila suatu kota itu dikatakan maju, itu tidak hanya pada bangunan fisiknya semata, tetapi juga pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Nah, sebetulnya pencapaian seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah kota untuk kesehatan warganya? Pencapaiannya sejatinya memang kita menginginkan warga Kota Surabaya ini terpenuhi dalam masyarakat ini membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, ini kesehatan ini sebenarnya terbagi atas preventif, promotif, yaitu yang ada di puskesmas, ada juga yang rehabilitatif kuratif yang ada di klinik-klinik dan juga rumah sakit. Sehingga karena betapa besarnya warga Kota Surabaya, 3 juta jiwa lebih, dan ini juga kita memastikan mampu dari rumah sakit ataupun puskesmas bisa menangani. Jikapun tidak bisa, maka harus baiknya dari pihak klinik kita juga menggandeng juga rumah sakit, memastikan mereka juga menerima pelayanan walaupun memang dari BPJS. Ini memang kita pastikan lagi bahwa masyarakat ini memastikan bisa diperiksa lebih cepat di puskesmas. Jangan sampai mereka menunggu sakit baru mereka mengecek kepesertaan BPJS-nya. Harus mereka lebih aktif. Kemudian juga jangan sampai antrian rumah sakit ini semakin banyak. Nah, ini memang menjadi momok. Kita kemarin juga banyak sekali selain COVID ya. Kita juga ada antrian rumah sakit untuk Rumah Sakit Suwandi dan BDH. Dan ini kita tidak mau ada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan, khususnya warga lansia, warga untuk anak-anak, tertahan lama di IGD dan lainnya, sehingga kita membutuhkan rumah sakit tambahan, yaitu Rumah Sakit Surabaya Timur. Jadi kedepannya ini supaya
dikhawatirkan nanti semakin tahun semakin warga kota Surabaya semakin banyak sehingga kita mengkaji bagaimana untuk pembangunan rumah sakit berikutnya. Tapi yang jelas kapasitas yang ada di rumah sakit yaitu kurang lebih masing-masing rumah sakit sudah 1.000 lebih bed, sehingga kita memastikan masyarakat ini harus sehat dulu. Nah, ini sehat ini tidak hanya sebatas di wilayah dinas kesehatan saja, tapi mengenai bagaimana mereka memelihara pola hidup bersih dan sehat tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari mereka mungkin dari perusahaannya, dari manapun itu kita harus lebih menyebar supaya tidak ada penyakit yang membunuh ya di kota Surabaya lebih tinggi lagi, baik penyakit jantung, penyakit hipertensi ataupun diabetes yang menjadi momok sekarang. Ya Bu, kaitan dengan apa yang barusan Bu Ajeng sampaikan bahwa selama ini ada 3 penyakit yang menjadi momok ya Bu. Ya. Kemudian apabila dikaitkan hal tersebut dengan fungsi pencegahan, terutama hidup sehat di masyarakat, apakah selama ini sudah ada sinergisitas antara pemerintah ataupun jajaran-jajaran pemerintah dengan masyarakat ataupun dengan kelompok masyarakat, apakah sudah ada sinergisitas itu? Iya, jadi sinergisitas yang disampaikan Pak Nanang ini alhamdulillah juga sudah berjalan, khususnya kita memang sudah ada kader-kader Surabaya Hebat. Jadi memang KSH ini memang ditugaskan. Jadi mereka adalah khusus dari APBD Kota Surabaya. Jadi memang difungsikan oleh dinas dan juga kelurahan kecamatan untuk memberikan preventif dan promotif bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Jika memang dulu kita kenalnya adalah Bu Manti dan kader lingkungan, ini kita jadi satukan di kader Surabaya Hebat. Ini memang kita kemarin mengkaji khusus juga bagaimana fungsi KSH ini efektif, tidak hanya meraup ataupun memberdayakan warganya saja, tapi belum menyentuh tingkat kesehatan kota Surabaya. Ini memang kita menjadikan PR, sehingga kita juga memastikan indikator-indikator bagaimana mungkin kalau memang di suatu tempat di kelurahan kecamatan tersebut itu adalah kepadatan penduduknya sudah sangat tinggi sehingga banyak mungkin penyakit mungkin gatal ataupun yang lainnya, sehingga diperlukan KSH yang untuk segera menurunkan angka penyakitan. Kemudian juga di sisi lain mungkin kita lagi musim DBD, maka dari pihak KSH itu adalah sebagai pendeteksi dahulu sejauh mana ini ya. Iya, jadi kalau memang 3 rumah, tapi kalau memang dihitung 1 rumah ini sangat padat, sangat berdepatan jumlahnya, akhirnya harus dimungkinkan segera fogging. Maka kita tidak mungkin mampu dari pihak puskesmas untuk turun langsung ke masing-masing. Padahal di puskesmas Puskesyandu juga ada pelayanan, sehingga lebih efektif di mana-mana kita ada kader di masing-masing wilayah tersebut. Ya Bu, kaitan dengan pelayanan kesehatan Bu, selama ini pemerintah kota Surabaya itu kan sudah menggembar-gemborkan pelayanan kesehatan dengan akses yang mudah, cukup menunjukkan KTP, itu bisa dilayani dimanapun Bu. Ini kaitannya dengan orang yang dalam kondisi gawat darurat ya Bu, ketika ditangani puskesmas ataupun ditangani oleh rumah sakit berkaitan dengan rujukan yang sudah diberikan, tetapi kadang-kadang masih banyak suara-suara dari masyarakat bahwa ternyata untuk proses pengurusannya, administrasinya, apabila itu dikaitkan dengan BPJS tidak mudah. Apakah Ibu pernah mendapatkan keluhan dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan yang seperti itu? Iya, pastinya masyarakat sering lah untuk bercerita kita mengenai pelayanan puskesmas. Cuma yang saya ingatkan lagi kepada masyarakat dan saya juga selalu mensosialisasikan kepada masyarakat, yang terpenting adalah administrasi. Kalau Bapak Ibu aktif dalam administrasi, insya Allah tidak ada kendala. Tapi kebanyakan itu permasalahannya mereka ada salah komunikasi mana administratif. Sehingga ada kasus, mungkin ada kayak kemarin ya ada yang viral ya, ada anak tertahan di rumah sakit, makanya gara-gara sang ibu bukan warga kota Surabaya, kemudian juga diinfokan ada tunggakan seperti itu ya. Nah, itu kan salah satu lagi, jadi memang
yang salah adalah administratif. Jadi makanya kita sosialisasikan betul kepada masyarakat, ayolah kita disiplin administratif. Karena memang segala anggaran ini yang kita anggarkan setiap tahunnya adalah berdasarkan dari administratif. Sejauh mana anggaran APBD tercetak sekian untuk berapa peserta per jiwa BPJS. Kemudian juga permasalahan yang lain, mungkin permasalahan antrian BPJS karena memang penuh. Ini kita memang harus mendengarkan dari pihak rumah sakit. Kalau memang kita penuh, ya harus memang diarahkan ke rumah sakit lainnya. Tapi kembali lagi, kalau memang ada yang lama mungkin administratifnya ya, mungkin KTP-nya tidak terpenuh, tidak ketemu seperti apa. Ini kita kembali lagi cek lagi lah. Kadang-kadang tuh kita sudah secara aplikasinya sudah masuk. Nah, kalau kita bisanya tuh berbicara tuh edabunya sudah masuk. Tapi kembali lagi, mungkin orang tersebut pindah ataupun menikah, belum satu kakak, sehingga makanya kita juga mengingatkan kembali dinas kesehatan itu supaya selalu sama-sama berjalan bersama-sama dengan Dispenduk Capil, supaya kalau memang ada sosialisasi tidak hanya Dinkesnya saja yang jalan, cuma Dispenduk Capil untuk administrasinya juga jalan. Karena memang kemarin kata-katanya juga KTP bisa berobat. Nanti kan KTP harus disiplin administratif seperti itu. Ya. Jadi kembali kepada pelayanan kesehatan, tampaknya memang unsur kependudukan itu tidak bisa diabaikan begitu saja supaya bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, ini kan lagi rame-rame persoalan KK yang akan ditertibkan oleh Dinas Kependudukan, Bu. Saya yakin pemerintah kota berniat baik supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Nah, himbauan Ibu kepada masyarakat apa, Bu, terkait dengan KK yang kebijakannya sebentar lagi akan direspon oleh dinas yang terkait, yaitu Dinas Kependudukan, dikaitkan kembali dengan masalah kesehatan? Ya, jadi kemarin juga saya dari fraksi juga menyampaikan keberatan kalau memang ada kebijakan baru mengenai bantuan sosial ini akan dihilangkan kalau memang satu rumah ini lebih dari 3 kakak, bahwa kemiskinan itu harus ada penjelasan yang lebih runtun lagi, tidak hanya masalah administratif. Sehingga kemarin kita juga pada rapat menyampaikan saran kepada dinas sosial yang khususnya memang kita bidangin mengenai Komisi D ya bersama dinas sosial, sehingga minta jangan sampai lah yang namanya bantuan ini dibawa-bawa ke persoalan administratif, bahwa memang warga kota Surabaya sudah terhitung menerima UHC ataupun BPJS itu pun juga namanya sebut bantuan sosial, sehingga kasihan juga kalau memang warga tersebut, mungkin saya juga mendapatkan keluhan dari beberapa warga rumahnya ada masih dalam warisan, dan warisan tersebut mampu menampung mungkin lebih dari 5 keluarga. Terus apakah memang itu tidak memungkinkan? Tidak ada aturan sebelum itu, sehingga minimal tetap bantuan kesehatan tetap berjalan. Bantuan sosial pun juga saya yakin kita juga ada indikator-indikatornya, survei penghasilan yang memang tidak serta-merta tidak gampang masuk, tapi juga tidak gampang keluar. Tapi yang jelas kita meminta dari pihak pemerintah kota mengkaji lagi kebijakan yang tersebut. Tapi yang jelas kita juga mendukung bahwa kota Surabaya ini sebagai kota urbanisasi, tantangan untuk domisili itu sangat-sangat masih butuh jawaban. Kalau memang di daerah lain ya, mungkin bantuan BLT, bantuan yang lain, mungkin hanya masalahnya mungkin rumahnya di situ ya di situ. Tapi kalau kita bantuan BLT, orangnya bisa berpindah kos-kosan atau bahkan kontrak. Nah, tapi apakah orang itu pantas dicoret? Ya, belum tentu. Kita tetap harus mengedepankan untuk prosedur, yaitu mensurvei apakah memang disebut tidak mampu atau mampu. Nah, ini suasana pelik ini saya yakin warga pemerintah kota Surabaya mampulah beradaptasi, mampulah untuk menyelesaikan permasalahan kota Surabaya. Memang dengan APBD cukup besar, saya yakin SDM juga mampu. Iya, Bu. Kita kan sama-sama yakin bahwa pemerintah kota Surabaya punya keinginan kuat untuk
menyehatkan masyarakat, juga memasyarakatkan kesehatan dengan baik. Karena itu semuanya sudah diatur di dalam RPJMD ya Bu, tahun 2025-2030. Nah, ini ada keinginan juga pemerintah kota mendirikan rumah sakit baru di 2 tempat. Nah, menurut Ibu ditinjau dari skala prioritas penting dan mendesak, ini bagaimana? Ini kan masih barusan digodok, jadi Ya, RPJMD ini barusan berjalan di komisi, sehingga kita butuh kajian dulu, mempelajari sejauh mana ini bisa dimanfaatkan. Karena kita kemarin rumah sakit Surabaya Timur itu belum, sedang proses masih. iya masih belum diresmikan. Tapi kita juga nyambut baik bahwa segala tujuan pemerintah kota ini khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar itu harus terpenuhi. Tidak hanya kesehatan, pendidikan juga. Kemudian bahkan untuk air minum, transportasi, itu kesemuanya saya yakin kita akan mendukung baik kita ke arah sana. Tapi bagaimana itu bisa perencanaan bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, kita butuh kajian terlebih dahulu, maka kita sedang bahas. Ya. Gitu. Pemirsa Surabaya TV, diskusi ini sangat menarik, mencerahkan bagi masyarakat. Tetapi pada akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Karena itu kita akan izin untuk berpisah, tetapi yakinlah bahwa kita akan bertemu kembali dalam sesi-sesi yang menarik di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, tetaplah setia bersama kami, setia bersama dengan Surabaya TV untuk ketemu di sesi-sesi yang akan mendatang. Terima kasih kepada Bu Ajeng yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini, dan semoga kita semua selalu sehat dan sejahtera. Salam Surabaya TV.